Keraton Ratu Boko, sebuah istana di atas bukit yang jarang diketahui wisatawan. Ya, selamat datang di vlog saya kali ini masih di kota Yogyakarta, yaitu berkunjung ke situs-situs bersejarah. Di video sebelumnya saya telah share mengenai pengalaman naik ke atas candi Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur di Magelang. Kali ini saya akan share pengalaman saya berkunjung untuk pertama kalinya dalam hidup saya, yaitu berkunjung ke Keraton Ratu Boko. Lokasinya di Prambanan, Yogyakarta, kurang lebih 18 km dari pusat kota. Sayangnya, tempat bagus ini sering terlewatkan oleh wisatawan karena letaknya yang tidak berada di pinggir jalan seperti Candi Prambanan, namun berada di perbukitan yang harus naik dan juga melewati rumah-rumah penduduk. Padahal view-nya luar biasa, terutama katanya kalau ketika sunset. Jadi kita lihat ya ada apa saja di situs Keraton Ratu Boko ini. Untuk mencapai Keraton Ratu Boko itu, saya menggunakan tiket terusan dari Candi Prambanan. Jadi saya beli tiket masuk Candi Prambanan dan juga berkunjung ke Keraton Ratu Boko seharga Rp100.000. Jadi saya datang dulu ke kompleks Candi Prambanan, lalu beli tiket terusannya ke Keraton Ratu Boko. Sudah tersedia shuttle bus berbentuk mobil elf yang sudah standby di Candi Prambanan ini. Kita tinggal duduk aja di situ, nanti kita diantarkan ke kompleks Ratu Boko. Dan begitu sebaliknya, setelah kita dari Keraton Ratu Boko, kita akan diantarkan pulang kembali ke Candi Prambanan dan untuk berkunjung ke Candi Prambanan. Di depan sudah ada iklannya ya, yaitu jelajahi dua destinasi dengan harga yang lebih terjangkau, Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Pertama kali kita akan berbelok dulu ke arah kanan sini di pendopo untuk membeli tiket terusan tersebut. Tidak terlalu ngantri ya teman-teman, tapi juga udah banyak wisatawan baik juga yang study tour, anak-anak sekolah dan juga wisatawan lokal maupun mancanegara. Rutenya adalah pertama Keraton Ratu Boko dulu, lalu balik ke Candi Prambanan. Namun tetap belinya di Candi Prambanan. Ini adalah kali kedua saya menginjakan kaki di kompleks Candi Prambanan. Yang pertama kali adalah tahun 2023 setelah Covid selesai, saya berkunjung saat itu ke Yogyakarta menyempatkan ke Candi Prambanan. Namun belum pernah ke Keraton Ratu Boko. Akhirnya ada kesempatan untuk pertama kalinya bisa lihat Keraton Ratu Boko. Kita akan langsung menuju ke sebelah kiri di sini, ada papan petunjuknya, nggak usah bingung buat teman-teman, menuju ke tempat menunggu shuttle busnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat untuk menunggu shuttle busnya. Ada tulisan warna kuning ya, shuttle bus. Teman-teman bisa antri nunggu dulu sejenak di sini. Kebetulan saya udah tersedia ya dua mobilnya yang ready langsung berangkat ke Keraton Ratu Boko. Perjalanannya tidak begitu jauh ya dari Candi Prambanan ke Keraton Ratu Boko, kurang lebih 10-15 menit, hanya 5-6 km namun mendaki ke atas bukit ya. Seperti jalan dari kota Bandung ke arah Lembang, jadi agak mendaki. Nah, ini kita udah turun dan kita harus naik beberapa anak tangga untuk mencapai situs dari Ratu Bokonya. Persiapkan peralatan teman-teman, jangan membawa barang-barang terlalu banyak. Siapkan topi, juga kacamata hitam ataupun payung karena nanti di sini ada area terbuka yang bisa langsung terkena sinar matahari.
Namun beruntung sekali ketika kami berkunjung ke sini, cuacanya tidak terlalu panas terik, namun agak mendung. Jadi enaklah untuk jalan-jalan mengelilingi Keraton Ratu Boko ini. Suasana di Keraton Ratu Boko ini sangat asri ya, banyak sekali pepohonan, rumput-rumput hijau, area-area saung untuk duduk, dan sebagainya. Nah, dari sini masih lumayan jalan lagi ya, agak ke dalam untuk mencapai gerbang utama dari Keraton Ratu Bokonya. Oh ya, sebagai reminder aja buat teman-teman, ini tuh adalah kompleks istana ya, bukan candi. Walaupun orang kadang menyebutnya sebagai Candi Ratu Boko, namun bukan tempat untuk beribadah seperti Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur. Sebelum masuk area, di sebelah kiri kita diperlihatkan dengan peta dari kompleks Keraton Ratu Boko. Jadi teman-teman tidak hilang arah, bisa menentukan mana yang mau dikunjungi pertama kali dan berkunjung ke objek apa saja yang ada di sini ya. Ada gapura, ada alun-alun, ada pendopo, kaputren, goa, dan sebagainya. Di sebelah kiri, di pendopo di situ ada juga masyarakat sekitar yang bermain musik dan menyanyi ya. Lagu-lagunya khas lagu-lagu tradisional Jawa ya. Teman-teman bisa juga menyumbang sedikit untuk menghargai dari para pemusik dan juga penyanyinya di sini. Oh ya, nama asli dari Keraton Ratu Boko ini adalah Abhyagiri Wihara, atau yang saya cari terjemahannya adalah wihara atau biara di atas bukit yang ketenangan atau bukit kedamaian. Jadi memang terlihat bahwa di sini tuh hijau, tinggi, dingin, tidak penuh eh, kesibukan dan untuk menyepi. Nama Ratu Boko sendiri diperoleh dari omongan dari masyarakat sekitar. Katanya setelah kedatangan dari Raja Boko, yaitu raja yang disebut di dalam mitos Roro Jonggrang. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan secara langsungnya dengan yang tertulis di prasasti. Oh ya, berdasarkan informasi dari prasasti tersebut, Keraton Ratu Boko ini dibangun pada abad ke-8 Masehi. Luasnya yaitu besar sekali, yaitu 16 hektar secara total, dan ketinggiannya yaitu berada di 197 meter di atas permukaan laut. Prasasti yang sebagai sumbernya adalah Abhyagiri Wihara pada tahun 792 Masehi menjadi bukti tertulisnya. Di dalam prasasti itu disebut juga seorang tokoh namanya Rakai Panangkaran. Konon katanya sang raja itu mengundurkan diri dari tahta rajanya karena beliau mau fokus dengan ketenangan rohani ya. Jadi tidak lagi mengurusi urusan kekuasaan duniawi, namun fokus mengundurkan diri, yaitu membangun keraton ini untuk dia menyepi dan fokus kepada hal-hal yang spiritual. Ini adalah gapura 1 dan di belakangnya ada gapura utama atau gapura 2. Batu-batunya memang menyerupai batu-batu yang dipakai batu candi. Yang ini adalah gapura utama keraton. Setelah melewati gapura 1, posisinya lebih atas. Fungsi dari gapura ini adalah untuk sebagai pintu masuk kepada keraton. Ada gapura tengah yang bentuknya lebih besar, dan 2 gapura apit masing-masing di sisi kiri dan sisi kanannya. Gapura tengahnya ukurannya besar dan berbentuknya persegi 4. Yuk kita masuk lewati gapura utama untuk masuk ke dalam kompleks Ratu Boko ini.
Setelah melewati gapura utama, gapura tengah ini, kita akan melihat hamparan hijau luas padang rumput ya. Nggak tahu mungkin dulunya ada bangunan-bangunan lain di sini, namun sekarang yang tersisa adalah hamparan hijau dari rerumputan. Yuk kita cek ke sebelah kiri atau sebelah barat ya dari pintu masuk tersebut ada candi pembakaran di situs Ratu Boko ini. Kita akan lihat ke bagian dalam yaitu apa. Di dalamnya katanya ada juga sumur sucinya. Teman-teman bisa baca ya keterangannya di situ dan pause dulu video ini. Candi pembakaran ini bentuknya bujur sangkar atau persegi dan berteras dua tingkat. Batu-batu yang digunakan di sini sama seperti batu candi kebanyakan, yaitu dinding candinya menggunakan batu andesit. Sementara bagian dalam atau bagian atas dari candinya menggunakan batu putih. Kita akan naik ke atas sama seperti candi lainnya ada tangga yang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ini adalah area bagian dalamnya terdapat perigi atau sumuran yang berbentuk segi empat. Katanya berdasarkan informasi yang di website dan brosur, ini adalah candi yang digunakan untuk persembahan untuk berdoa kepada dewa-dewi pada saat itu. Masih banyak objek lain yang ada di kompleks Keraton Ratu Boko ini, yaitu ada paseban utama, ada kaputren, ada juga pendopo. Selain itu ada paseban yang lebih kecil dinamakan sebagai paseban putih. Kemudian ada juga gua lanang dan gua wadon. Namun karena keterbatasan waktu, karena kami mau segera mengejar kembali ke Candi Prambanan, tidak semua tempat sempat kami kunjungi. Namun teman-teman kalau waktu kunjungannya lebih lama, lebih pagi, bisa untuk berkunjung ke setiap objek yang ada di sini. Kali pertama ini saya berkunjung ke Keraton Ratu Boko, sungguh menyenangkan dan juga berbagai informasi sejarah bisa teman-teman lihat ya di sini ada papan yang berisi keterangan sejarah dan juga waktu pemugaran situs Ratu Boko ini dan berbagai bangunan yang ada di sini, gapura dan sebagainya. Semoga informasi di video saya ini menambah wawasan buat teman-teman semua, tidak hanya berkunjung ke Candi Prambanan atau Borobudur, namun juga ke Keraton Ratu Boko, sebuah istana indah yang tersembunyi di atas bukit, jarang dikunjungi oleh wisatawan. Terima kasih telah menonton video saya kali ini review Keraton Ratu Boko. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ditunggu video-video menarik saya selanjutnya. Bye-bye.